Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang kita mau chapel untuk pagi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau sudah bangunkan kami Tuhan di pagi hari yang indah ini dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Sebelumnya kami mau chapel dulu Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin chapel kami, biar chapel kami ini boleh menjadi berkat buat kami dan juga menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk lagu yang pertama nanti kita akan katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yuk kita bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, ada amin. Tuhan Yesus baik ya buat kita semua. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat sebuah lagu yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk kita mulai ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Masih Kau limpahkan hingga saat ini ya Bapa, sehingga di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak di rumah yang mendengarkan firman ini, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran mereka sehingga mampu memahami dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Firman hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dengan tema sahabat mendengarkan dengan baik. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dengan perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dari firman yang kita baca, perikop ini mengisahkan tentang Maria dan Marta yang menyambut kehadiran Yesus dengan cara yang berbeda menurut cara mereka masing-masing. Marta dan Maria adalah saudara-saudara dari Lazarus, yaitu sahabat Yesus. Marta dan Maria menyambutnya dengan ramah dan terbuka. Marta menyambutnya dengan sibuk menyambut Yesus dengan berbagai layanan seperti menyajikan makanan dan minuman. Sedangkan Maria menyambutnya dengan duduk diam di kaki Yesus dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Karena Marta sangat sibuk menyuguhkan makanan dan minuman, Marta merasa pelayanan yang Marta berikan itu sangat baik. Semestinya Maria saudara yang menolong dia untuk melakukan untuk membantu Marta menyajikan makanan dan minuman. Saat Marta sibuk menyiapkan hidangan yang enak-enak untuk Tuhan Yesus, dia tuh tidak punya cukup waktu untuk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Apa yang diucapkan Yesus berlalu begitu saja dan tidak meresap di hati Marta. Karena Marta lebih berfokus untuk menyiapkan makanan dan minuman yang terbaik. Ketika Marta melihat Maria, saudaranya itu duduk-duduk, dan dia merasa, kok Maria nggak peduli ya, atau pura-pura nggak ngelihat kalau aku tuh lagi sibuk menyediakan makanan, kenapa dia tidak mau membantu aku? Lalu Marta mengeluh dan kesal, lalu dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, masakah kau tidak menegur adikku? Ia membiarkan aku sendiri repot melayani engkau. Katakanlah kepadanya supaya ia juga membantuku." Marta agak mendesak Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Lalu Tuhan diam sejenak dan dia berkata kepada Marta, "Marta, Marta, memang engkau mengasihi aku, tetapi bukankah Maria juga mengasihi dan peduli kepadaku dengan mendengarkan perkataanku?" Cara Maria menyambut dan menunjukkan kasihnya kepada Yesus memang berbeda dengan cara Marta. Tentu boleh saja Marta menyediakan hidangan untuk Yesus. Namun, kenapa Marta mesti marah karena Maria duduk dengan tenang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus? Bukankah kesempatan untuk mendengarkan perkataan Yesus sangat terbatas? Karena tidak setiap hari Yesus datang ke Betania. Bagi Tuhan, Maria telah memilih yang terbaik, yaitu duduk tenang dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman yang disampaikan. Lalu Yesus menegur Marta,
Marta, Marta, banyak hal yang kau susahkan, tetapi hanya satu yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang baik yang tak akan dirampas lagi daripadanya. Kedua perempuan tersebut, perempuan bersaudara itu, Maria dan Marta, berusaha menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan cara masing-masing. Kasih dari para sahabat inilah yang senantiasa menghibur dan membesarkan hati Yesus. Maria telah memberikan perhatian yang tepat dengan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, mendengarkan perkataannya jauh lebih penting daripada sibuk merepot menyiapkan makanan dan minuman yang terbaik. Dan begitu juga sikap kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ingin sikap kita yaitu mendengarkan firman Tuhan, membuka hati kita, lalu menerima firman Tuhan. Mari kita belajar agar kita bisa bersikap seperti Maria saat mendengarkan firman Tuhan. Saat mendengarkan firman atau saat chapel seperti sekarang, kita harus mendengarkan dengan baik, jangan sambil mondar-mandir, jangan sambil pegang kanan kiri, pegang buku, tapi kita harus mendengar firman Tuhan, lalu setelah mendengarnya kita menerimanya, lalu kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita juga sahabat Tuhan Yesus. Nah, sebagai seorang sahabat, kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan Dia melalui firman-Nya. Kita harus menyiapkan diri kita setiap pagi, setiap hari untuk membaca firman-Nya. Kalau kita ingin menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, maka kita harus menyediakan diri, menyediakan waktu untuk mendengarkan mereka curhat. Kita bisa mulai dengan mendengarkan cerita mereka atau masalah yang mereka miliki. Nah, dengan kita meluangkan waktu kita mendengarkan cerita atau masalah mereka, kita bisa makin memahami mereka dan mengerti apa sih kemauan mereka, apa keinginan mereka, dan akhirnya kita juga bisa menolongnya. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita semua belajar mendengarkan orang lain, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan guru, mendengarkan keluh kesah teman-teman kita, ataupun mendengar masalah adik kita, adik atau kakak kita. Perlu kita ingat, sahabat yang baik adalah orang yang mau mendengarkan dengan baik. Sekian firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan untuk kita sepanjang hari, sehingga kita bisa menjalankan hari ini dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita akan tutup chapel kita hari ini. Kita mau angkat sebuah lagu yang berjudul Terima Kasih Yesus. Ya, yuk. Terima kasih
Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yuk kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih kami sudah melaksanakan chapel Tuhan, dari memuji, membesarkan nama-Mu, dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar Tuhan, pimpin kegiatan kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Biarlah kami boleh melangkah dengan tuntunan dari Engkau saja. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa kami, biar kami boleh layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, chapel hari ini sudah selesai. Nanti kamu langsung belajar dengan semangat dan juga dengan penuh sukacita. Ya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.